Halo semuanya, kami hari ini akan menjelaskan tentang salah satu perilaku korupsi yang biasanya terjadi di dalam lalu lintas. Nah, hari ini tuh kita kedatangan banyak teman-teman nih dari kelompok kita. Nah, biasanya ini latar belakangnya ini kita akan membicarakan tentang banyak oknum hukum yang biasa memakan pungli sama memakan uang rakyat. Itu kan termasuk dalam tindakan korupsi. Tujuannya diadain podcast ini sih menurut gua karena untuk mengurangi tindakan suap ya, biar kedepannya kita udah nggak suap-suap lagi. Di sini ada Alia, ada Ananda, ada Michael Anthony, ada Glenn, sama ada Rizia. Ada Aldrich juga. Nah, di sini gue mau melontarkan pertanyaan nih buat buat kalian semua. Nanti gue bakal tanya satu-satu. Nah, yang pertama nih gue nanya ke Michael dulu nih. Menurut lu gimana sih? Kenapa sih orang ini nyuap pada saat kena lalu lintas atau kena tilang sama polisi nih? Kenapa sih menurut lu? Menurutku yang pertama itu polisi nggak memegang teguh prinsipnya sih. Seharusnya kan polisi kan nggak boleh nerima suap. Karena memang sudah dilarang keras, tapi polisi nggak memegang prinsipnya itu. Yang kedua, seringkali kalau ngelakuin aksi damai kayak gitu, itu lebih gampang dan lebih nggak ribet gitu dibanding harus ke pengadilan, ngurus yang lain, mungkin bayarnya lebih mahal. Kan lebih gampang orang ambil jalan gampangnya buat ngeluarin beberapa puluh ribu, tapi bisa langsung ngelakuin aktivitas seperti biasanya gitu, nggak perlu ribet. Oh, jadi orang tuh biasanya nggak mau ngambil ribet ya kalau misalnya Ya, kena tilang nih. really simple gitu. Oke, yang buat Aldrich nih, gue ada pertanyaan buat Aldrich. Apa sih biasanya faktor orang-orang ini melakukan penyuapan ini gara-gara apa sih? Menurut gue jadi ada beberapa faktor yang mungkin akan membuat orang melakukan eh, penyuapan. Misalnya yang pertama eh, penyalahgunaan wewenang atau jabatan kewenangan yang ada, atau mungkin juga ada ketidakpastian pelayanan sebagai akibat dari prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan bagi beberapa orang sehingga mereka menyerah dan melakukan suap. Oh, Yang jadi ketiga orang-orang tuh juga, takut ya buat kalau misalnya kalau ketilang tuh takutnya nggak dilayani dengan baik gitu ya. nah, Oke, lanjut lanjut lanjut. terus eh, selanjutnya terbatasnya sumber daya manusia ya, dan juga ada faktor ekonomi, misalnya penghasilan yang tidak cukup. Bentar. Wait. Bisa ini nggak? Oke, nggak Potong. apa-apa. Jawaban lu gue Nah, terima aja segitu aja nggak apa-apa. Itu udah masuk akal oh kok ya, menurut gue. yang tadi Eh, kalian tuh dari pihak akadnya atau dari masyarakat Mis? Ya oke, next aja lah pokoknya. Oh Sekarang ya gue ya, nggak bakal apa-apa. beralih ke Sorry. Ananda nih. Ananda, gue punya pertanyaan nih buat lu. Kira-kira dari mereka nih mempelajari cara suap menyuap nih dari siapa sih kira-kira? Atau apa emang udah lama gitu ini suap menyuap ini tuh udah terberlaku? Menurut saya orang Indonesia itu sangat cinta sama budaya ya. Jadi mau budaya yang, tapi salahnya budaya buruk sama budaya yang baik nggak dipilah. Jadi ini mungkin dari orang tuanya, orang tua kita, tapi orang tuanya lagi emang udah terbiasa buat melakukan damai di tempat sama oknum aparat. Karena memang betul tadi kalau pengadilan itu lebih ribet. Walaupun sekarang ada e-tilang, tetap aja denda yang dikenain jauh lebih mahal daripada kita damai di tempat gitu. Oh, Ya biasanya menurut jadi gue dikasih gitu. tahu sama lu kita ya, orang tua kita biasanya ya. Ya, Oke. ya. Sekarang gue punya pertanyaan nih buat Alia nih. Kira-kira menurut lu nih hukuman yang cocok buat yang suka nyuap di lalu lintas tuh apa sih? Karena kan udah ada undang-undangnya juga, kalau misalkan menyuap ini bakal bakal kena penjara selama 5 tahun. Jadi ya kalau hukuman yang cocok itu menurut saya sih ya penjara aja Waduh, gitu. serem juga ya, penjara ya. Oke. Jadi nggak mau nyuap nih gue. Oke, Glenn, gue punya pertanyaan nih buat lu, Glenn. Menurut lu cara untuk mengurangi suap menyuap tuh gimana sih? Ya, sesuai sama jawaban Alia tadi, mungkin harus ada yang namanya hukuman yang cukup berat untuk seseorang yang melakukan kegiatan suap menyuap. Dan kalau bagi gua sendiri sih mungkin balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Jadi harusnya tuh apa ya, kayak lebih ditanamkan lagi norma-norma untuk tidak melakukan suap dan melakukan kecurangan.
karena basically kalau lo melakukan sebuah kecurangan itu, ya itu terbuat karena dari dalam hati lo gitu, dari dalam tubuh lo, dari pikiran lo sendiri gitu. Makanya menurut gua, ya pertama mungkin harus diketatin lagi si hukumannya, dan yang kedua itu mungkin lo harus bisa menahan diri untuk melakukan sebuah kecurangan seperti itu. Tuh, dengar kalian jangan main nyuap-nyuap ya. Bisa dipenjara tuh kata Alia juga. Ya bener banget. Takut nggak lu di penjara lu? Oke, yang terakhir dari buat si Kyle nih. Solusi untuk kedepannya mengurangi salah satu tindakan korupsi yang nggak cuma di lalu lintas, kedepannya tuh gimana sih? Ya sebenarnya jawabannya tuh sebagian udah dijawab ya sama yang lainnya. Tapi kalau menurut gue nih, kalian pernah nyadar nggak sih, pernah lihat gitu bahwa orang-orang yang korupsi itu mereka di penjara tapi kayak punya ruang tersendiri. Kayak mereka ya udah enjoy aja dengan tempatnya. So itu membuktikan bahwa hukum di Indonesia itu terhadap tindakan yang korupsi ya masih kurang tegas. Dan yang utamanya berarti menegaskan hukum yang kuat untuk para korupsi. Karena mungkin kenapa masih banyak yang melakukan korupsi, mereka pasti berpikir kayak, ya udah kalau gue ketahuan, gue masih bisa hidup enak tuh di penjara. Beda sama orang-orang yang hukuman atau yang mempunyai masalah yang beda gitu. Mungkin orang-orang di luar sana kayak pembunuhan atau yang lain yang nggak punya yang nggak punya uang, kalau orang-orang yang korupsi kan rata-rata mereka adalah para pejabat yang pasti uangnya banyak, yang mau nggak mau mereka juga punya tempat khusus yang kebilang masih enak. Ya kalau misalnya lu pada ngelihat gitu di beberapa video banyak banget bukti yang menunjukkan bahwasannya orang-orang yang dipenjara di sana yang karena korupsi mereka masih enjoy aja. Jadi yang pertama menurut gue solusi yang terbaik itu ya dipertegasnya hukum tentang tindak pidana korupsi ini. Yang kedua itu menurut gue bikin daerah itu kondusif, apalagi nih tentang yang lalu lintas. Menurut gue kenapa adanya tilang menilang karena lingkungannya nggak kondusif. Coba kalau misalnya setiap masyarakatnya kondusif dan para petinggi petugasnya juga kondusif, kayaknya mereka nggak bakalan ada yang namanya menilang gitu loh. Dan kalaupun misalnya itu terjadi, di lingkungan yang kondusif, kayaknya kita bisa mengembalikan pertanyaan kepada para oknum tersebut kayak, ya ini kan udah kondusif, salah saya di mana? Tapi ketika lingkungannya tidak kondusif, itu sangat terlihat kesalahannya di mana. Maksudnya cari-cari masalahnya di mana. Nah, terus yang terakhir juga menurut gue ini yang paling penting nih, menciptakan pendidikan anti korupsi. Karena banyaknya orang-orang yang merasa, apalagi manusia nih tipe orang yang rakus, bener nggak sih? Mereka udah dapat banyak, tetap aja ngerasa nggak pernah cukup. Ini yang ngebuat orang-orang mikir ya udahlah gue korupsi dikit-dikit, awalnya dikit-dikit, ujung-ujungnya wah jadi banyak. Itu yang membahayakan. Nah, maka dari itu kita harus membuat suatu kayak Mindset. ya mindset atau event atau acara betapa pentingnya gitu dilakukannya pendidikan anti korupsi sejak dini. Dan yang terakhir menurut gue ya balik lagi meningkatkan keimanan kita, karena kalau misalnya iman kitanya udah di atas bukan udah di atas maksudnya kayak ya kita takut nih akan Tuhan, kayaknya kita mau korupsi pun berpikir dua kali, apalagi namanya korupsi kita memakan hak orang lain kan yang bukan hak kita, ya sama aja kayak pencuri, ya nggak sih? Betul banget nih. Itu sih kalau menurut gue ya. Oke, jadi kesimpulan dari hari ini sih biasanya yang berwenang itu biasanya yang punya nama tuh emang biasanya lebih gampang lolosnya, bener gak sih? Nah, benar banget. Apalagi orang-orang yang pejabat kan biasanya punya nama gitu. Mereka ada orang yang melindungi dengan cara ya memang kurang bersih gitu. Oke, segitu aja dari kesimpulan dari kelompok kita. Terima kasih udah menonton podcast kali ini. Ingat, jangan korupsi dan sampai jumpa.